Kaoten ditemenin sama Kakak Miska. Kita akan ibadah sama-sama ya hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan hati kita ambil sikap berdoa, kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Sudah siap kita memuji nama Tuhan? Bangkit berdiri adik-adik. Kita angkat lagu pujian setinggi-tingginya langit. Hai Kakak Miska. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya ya. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya. Ayo, siapa yang belum siapin Alkitabnya, aku tungguin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah semua? Udah siap ya? Sebelum kita buka Alkitab, kita satu dalam doa dulu yuk. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, dan juga Tuhan masih memberikan kami kesempatan masih bisa bernyanyi, memuji muliakan nama Tuhan, dan juga berdoa, berbicara sama Tuhan, dan juga membaca Alkitab Tuhan. Sebentar kami membaca Alkitab, kiranya Tuhan Yesus memberkati Kaoten yang akan menyampaikan firman, dan juga memberkati adik-adik yang di rumah, biar tetap duduk tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan baik, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitabnya. Bacaan firman hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Udah ketemu semua belum? Kata itu kan 3 ya. 1, 2, 3. Udah dapat semua dong? Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kaoten mau ayat ganjil laki-laki, ayat genap perempuan ya. Tapi karena Kaoten sendiri di sini, Kaoten baca semua ya. Adik-adik mendengarkan dan baca juga. Ingat ayat ganjil laki-laki, genap perempuan. Alamat, isi alamat, dan juga judulnya. Yuk kita baca yuk. 3, 2, 1. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, sebelum kita lanjut, tonton video ini dulu ya. Tuhan, aku... Simon, anak Yonus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi Yesus memulihkannya 3 kali. Nah, adik-adik gimana? Sedih nggak? Sedih ya. Jadi cerita firman Tuhan hari ini adalah perkataan Yesus dengan siapa? Dengan siapa? Coba yang kencang. Iya, betul, dengan Petrus. Ada yang ingat gak? Sebelum kejadian ini, ada kejadian apa sih? Apa sih kesalahan Petrus sebelumnya? Kok sampai Tuhan Yesus ngomong sampai 3 kali kayak gini ya? Ada yang tahu gak? Ayo katakan yang tahu, ayo. Iya, betul. Apa? Iya, itu. Apa sih? Yang kenceng dong. Iya, jadi Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sedih nggak? Sedih ya, waktu itu kalau nggak salah Koten juga yang ngajar. Sedih sekali ketika kita kenal seseorang, kita sering bersama-sama dengan dia, tapi ketika dia ditanya, kamu kan kenal sama dia? Enggak, aku nggak kenal sama dia. Kamu kan temannya dia? Enggak, aku nggak temenan sama dia. Sedih, pasti sedih. Apalagi Tuhan Yesus, pasti sedih banget ketika Petrus merupakan salah satu murid Tuhan Yesus, tapi ketika Tuhan Yesus mau dihukum, dia bilang dia nggak kenal sama Tuhan Yesus. Sedih sekali. Jadi di sini kita belajar mengenai kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus marah nggak sama Petrus? Enggak. Tuhan Yesus dendam nggak sama Petrus? Enggak juga. Tapi Tuhan Yesus justru merangkul Petrus. Dia membuka tangannya. Petrus, kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali, dan akhirnya Petrus menyadari kalau dia sudah melakukan kesalahan dengan menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Tuhan Yesus pun bertanya, memastikan, Petrus, kau benar gak sih sayang sama aku? Kau benar mengasihi aku? Benar Tuhan, benar. Kalau gitu, gembalakan domba-dombaku. Arti menggembalakan domba-domba di sini adalah Tuhan Yesus ingin Petrus melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepadanya, melakukan hal-hal yang baik dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, dan tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus kecewa. Tuhan Yesus pasti kecewa sama Petrus.
Tuhan Yesus juga pasti, aduh, tidak bisa berkata-kata lagi. Pasti menangis hati Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mendengar Petrus menyangkal Tuhan Yesus setelah 3 kali, lalu ayam pun berkokok. Di situ Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan Yesus nggak dendam, Tuhan Yesus nggak marah, Tuhan Yesus nggak membenci Petrus, tapi Tuhan Yesus justru berkata, ayo gembalakan domba-dombaku, ayo Petrus, ayo Petrus. Tuhan Yesus selalu mengajak Petrus untuk melakukan hal-hal baik, untuk mengembalakan domba-domba itu ialah berarti ayo lakukan apa yang sudah aku ajarkan selama ini. Engkau telah mengikuti aku, lakukanlah hal-hal baik yang sudah aku contohkan. Nah, Tuhan Yesus juga mau berbicara untuk adik-adik semua, lakukanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang selalu menyenangkan hati Tuhan, dan selalu kita tanamkan dalam tentang kasih Tuhan yang tiada taranya deh, gak ada bandingannya. Coba siapa kasihnya yang lebih kasih Tuhan Yesus? Nggak ada. Kasih Tuhan Yesus sangat dahsyat. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa Kaoten dan juga dosa adik-adik semua. Luar biasa nggak Tuhan Yesus? Luar biasa sekali. Hebat Tuhan Yesus kita ya. Jadi kita harus selalu mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus tidak dendam sama Petrus, Tuhan Yesus tidak marah sama Petrus. Berarti kita juga tidak boleh dendam, tidak boleh marah sama orang-orang yang telah melukai hati kita. Kita justru harus membuka tangan, kita harus memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Tidak boleh dendam. Seperti lagu, kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu murah hati. Jadi kalau mau adik-adik orang Abraham adalah tumbuh menjadi anak-anak yang baik, penuh kasih, turut sama orang tua, turut sama opung, namburu, uda, nantulang, semuanya yang lebih tua dari kita, harus hormat, harus sopan, harus rendah hati, harus mau disuruh berbuat baik, diajarin, mau dengar-dengaran sama mama papa di rumah. Dan juga menjadi adik yang manis, menjadi kakak yang baik, menjadi abang yang menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya, menjadi kakak yang luar biasa buat adik-adiknya, yang mau membantu mama, membantu papa ketika sedang kerepotan di rumah. Itu pasti Koten acungin jempolnya banyak deh. Dan Tuhan Yesus pun melihat dari surga, wow, dia menjadi anak yang baik, dia mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Wah, yang kayak gini-gini nih yang masuk surga. Semuanya perbuatan baik kita pasti Tuhan perhitungkan. Dan juga ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, Yes! buat yang jahat, No! Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi lakukanlah hal-hal baik, lakukanlah kasih, sebarkanlah kasih. Ketika ada orang yang menyapa, disenyum, kita sapa balik. Jangan merengut. Ketika mama atau papa capek pulang kerja atau capek melakukan kerjaan di rumah, mama capek, ambilin minumnya. Papa capek, pijitin. Pasti mama sama papanya senang deh. Apalagi kita selama ini selalu harus di rumah aja. Jadi tinggalkanlah kesan-kesan yang baik bagi orang tua kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, kita mau diingat sebagai orang-orang yang selalu melakukan hal-hal baik. Diingatnya, hal-hal yang manis dari kita, bukan hal-hal yang buruk. Oke adik-adik, Koten yakin dan percaya kalau orang Abraham pasti menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh kasih mesra. Karena siapa panutannya? Tuhan Yesus Kristus yang sudah mencontohkan, memberi contoh hidup teladan yang baik. Betul adik-adik? Betul, setuju, amin. Semoga adik-adik di rumah bisa lebih erat lagi hubungannya sama mama papa, keluarga di rumah, bisa lebih rajin lagi belajar, lebih rajin lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, tugas-tugas sekolah. Nggak harus disuruh, nggak harus dipaksa, tapi inisiatif. Itu kewajibanku, aku harus lakukan. Itu juga perbuatan baik, perbuatan kasih. Oke, adik-adik. Jadi tugas kita minggu ini, siapa yang pasti udah
lalu nyanyikan itu bersama kakak adik, mama, papa, keluarga juga keren banget ya. Rekam itu dan kirimkan di grup Burung Abraham. Jadi nyanyilah sebagus mungkin. Anggaplah itu kalian sedang melakukan pelayanan, bernyanyi bersama mama, papa, abang, adik, sekeluarga di rumah. Pilihlah salah satu lagu. Jangan lupa ambil musiknya, terserah mau dari YouTube, MP3, semua nggak apa-apa. Pokoknya buatlah yang sebagus, semenarik mungkin. Keren banget pastinya kalian buat di rumah. Oke adik-adik, ditunggu ya tugasnya, video bernyanyi bersama keluarga di rumah tentang temanya tentang kasih. Nah adik-adik, yuk sebelum kita akhiri dengan mengumpulkan persembahan dan bernyanyi lagi, kita tutup dulu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang teladan kasih Tuhan, yang Tuhan tidak dendam sama Petrus, tapi Tuhan justru merangkul Petrus, memaafkan Petrus, dan menerima Petrus kembali untuk sama-sama melakukan pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus juga menanamkan itu dalam hati kami masing-masing. Kami bisa tumbuh menjadi anak yang baik, penuh kasih, dan turut dengar-dengaran sama orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu kali ini. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan serta menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan bisa ditransfer ke rekening AKBP Cinere yang tertera di layar kaca kalian, dan kita akan mengangkat lagu pujian Kasih Itu Memaafkan. Ya adik-adik, kita nyanyi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu murah hati, bukan hanya satu kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi, kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu murah hati, bukan hanya satu kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kita akan berdoa penutup. Kita satu dalam doa, kita doa penutup, lalu doa Bapa kami, lalu Bapa terima kasih. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau Engkau telah berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu membentuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu berbuat kasih kepada siapapun Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, karena kami yakin dan percaya kami selalu melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun Tuhan Yesus agar berkat Tuhan tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami yang banyak itu. Berkati kami, sertai kami Tuhan, lindungi kami dari segala yang jahat Tuhan Yesus, jauhkan itu dari kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga yang berkati kedua orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga yang akan segera memulihkan negara kami, bumi ini Tuhan, supaya kami bisa berkumpul, beribadah di gereja kami tercinta AKBP Cinere Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita satukan doa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.